Arahnya sih, kan basic-nya kan programmer, cuman Heeh. lagi ngedit kan kelihatannya Talking Head sama video promosi, jadi ya coba aja lah, gitu aja sih, pengen nyoba aja. Iya, iya, iya. Jadi ini aku udah rekam juga. Kelihatan kan ya apa yang aku sharing di Word itu. Siap, siap, kelihatan Mas. Jadi emang untuk cari klien aku selalu menyarankan gunakan 2 cara. Jadi bagaimana cari klien? Yang pertama personal branding. Personal branding, maaf tulisannya jelek. Yang kedua itu adalah buat freelance app gitu ya. Freelance apps. Ya, jadi ada 2 hal nih yang harus dilakukan, personal branding dan buat aplikasi join ataupun daftar aplikasi-aplikasi yang emang nantinya tuh pokoknya fokusnya tuh kita ngejualin apa yang kita bisa, skill apa yang kita bisa. Entah itu kemampuan di dunia editing atau kemampuan di programmer dan lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk buat freelance apps-nya sebenarnya gampang banget ya Mas ya. Ini banyak banget aplikasi-aplikasi freelance. Yang pertama ada Fiverr. Nanti kalau misalnya butuh panduan cara buatnya nanti aku bisa bantuin. Fiverr, terus Upwork, terus ada lagi sama freelancer. Nah, aku tuh cuma make yang ini aja, yang Fiverr. Nah, kenapa? Karena aku cuma tahu yang ini doang nih ya. Ya, jadi aplikasi ini tuh yang dulu bantu aku banget untuk akhirnya aku ketemu klien-klien yang dari luar negeri semua jadi dulu kan aku kan punya Fiverr nih udah berapa tahun lalu ya. Jadi berapa tahun lalu udah lumayan bagus banget dan terkenal banget. Aku ini akhirnya based on Fiverr ini akhirnya aku sekarang kerja sama klien-klien luar negeri lainnya. Jadi mereka yang menggunakan jasa aku di Fiverr, mereka tuh akhirnya menggunakan jasa aku lagi di luar dari Fiverr. Nah, fokus kita kayak gitu. Jadi aku selalu mengarahkan klien aku ya untuk kalau misalnya kita udah sering nih kerja sama mereka, untuk kita bisa kerjasama di luar aplikasi. Karena dari aplikasi sendiri dia tuh ada potongannya sebesar 20%. Itu yang membuat kita tuh kadang harus mainin harga semurah mungkin agar kita bisa 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 berlawanan ya, ngelawan orang-orang ataupun editor-editor lain atau freelancer lain yang ada di luar sana. Nah, fokusnya di Fiverr itu bangun aja portofolionya dulu. Itu cepet juga sih, waktu itu aku baru buat itu mungkin 3 hari udah langsung dapat klien ya, nggak tahu ya sekarang ya. Jadi 3 hari itu udah dapat klien tuh. Kenapa bisa dapat klien? Karena balik lagi apa yang ditampilkan itu bagus ya, balik lagi ke portofolionya sih. Kalau misalnya kita punya portofolio yang bagus, eee, kita bisa ini bertanding lah ya, dalam artian bertanding dengan freelancer yang ada di luar sana, yang Fiverr ini. Rekomen banget nih buat teman-teman yang emang baru pengen mulai terjun sebagai video editor dan mungkin aja emang kalau misalnya pemahamannya basic banget, itu nggak disarankan banget ya sama di Fiverr ya, kalau misalnya pemahamannya basic. Kecuali teman-teman nih sekarang udah punya pemahaman yang luas terkait jasa video editing, portofolionya bagus ya, terus baguslah istilahnya ketika kita pengen promote di Fiverr tuh, kita tinggal turunin harga aja dengan orang-orang yang udah top-nya di sana. Jadi, kita akhirnya bisa jualan portofolio kita, menghasilkan klien. Nah, ini dia nih Fiverr. Upwork aku nggak pakai karena aku cuma main di Fiverr aja nih. Tapi teman-teman kalau misalnya mau coba juga boleh.
Freelancer nih aku dulu udah pernah pakai juga, sama dia ada potongannya juga sama Fiverr, ada potongannya juga, dan menurut aku itu nggak rekomen banget dijalanin di freelancer. Nah, salah satu hal yang teman-teman harus kuasai adalah sebelum memulai semua ini, teman-teman harus membuat yang namanya portofolio dulu yang bagus banget ya, karena balik lagi, orang nggak mau beli produk kita kalau orang tersebut ngelihat produk kita jelek ya. Portofolio harus bagus, sehingga pada saat orang itu ngelihat produk kita, mereka akhirnya pengen beli ya. Jadi kan sistemnya sekarang ya, yang aku alamin ya selama aku nih udah running freelance itu sekitar 2 atau 3 tahunan ya. Aku tuh resign itu tahun 2023, ya 2023 aku resign, karena waktu resign itu aku tuh itu tuh, Fiverrku rame ya. Jadi Fiverr rame, terus aku juga baru pertama kali mulai upload di TikTok waktu itu. Dan aku melihat potensi untuk freelancer video editor tuh waktu itu masih sedikit banget ya. Kalau teman-teman lihat sekarang kan pasti banyak banget ya. Coba diklik aja, video editor pasti banyak banget yang muncul. Nah, kalau dulu tuh mungkin sebagian orang aja, sehingga chance kita untuk bisa, grow untuk channel kita tuh semakin, lebih besar kalau dulu. Dalam artian kalau channel kita grow, TikTok ataupun aplikasi-aplikasi pendukung lainnya grow, potensinya untuk dilirik orang itu jadi semakin besar. Ya itu dulu ya base-nya. Lu kalau mau running sebagai freelancer ya harus punya portofolio bagus. Nah, gimana cara buat portofolio bagus? Yang pertama, teman-teman harus punya basic skill editing-nya dulu. Ya, teman-teman harus tahu cara penggunaan aplikasinya, teman-teman harus tahu fungsi aplikasinya, dan terlebih daripada itu teman-teman kalau ngomongin soal video-video talking head, yang pertama adalah teman-teman harus bisa, memvisualisasikan gambar sesuai dengan konteks yang dibicarakan orang tersebut, dan visualnya itu harus proper ya. Kalau misalnya teman-teman lihat video aku yang ada di TikTok, nah itu beberapa video itu emang aku, niatin dalam artian nih video-video yang ini tuh emang nggak cuma aku buat, aku create untuk aku posting, tapi aku niatin bahwa itu bisa mendatangkan, orang untuk apa ya, untuk akhirnya tertarik dan ngambil jasa video editing aku. Ya balik lagi ya, eee, kalau kita mau mulai yang namanya di industri ini, kita harus punya, portofolio yang cukup bagus untuk kita bisa menawarkan produk kita ke orang-orang tersebut, gitu. Nah tadi balik lagi di sini kan kita ngomongin 2 hal ya. Yang pertama, join di aplikasi, freelance apps. Nanti kalau teman-teman nggak tahu cara buatnya, step by step-nya nanti tanya tanya aja ke aku, atau nanti aku screenshot-in ini isinya apa. Tapi teman-teman kalau pengen buat aja dulu ya. Jadi buat aja dulu dan kelola dengan portofolio yang teman-teman punya. Nanti step by step-nya itu bisa ditanyakan di grup, atau kalau mau nanti bisa japri aja. Aku feel free sih kalau bisa di japri. Join, nah satu lagi tuh ada yang namanya lin LinkedIn ya. Teman-teman kalau tahu ya aplikasi pengelola, job seeker ya, itu tuh yang namanya LinkedIn itu juga salah satu potensi teman-teman juga untuk bisa mendapatkan klien, khususnya untuk klien-klien, yang base-nya di luar negeri. Karena banyak klien-klien luar negeri tuh, mencari video editor dari Indonesia. Jujur aku tuh udah beberapa kali interview dan ngejalanin beberapa project melalui aplikasi LinkedIn ini. Step by step-nya sama kayak orang lamar kerja ya. Jadi teman-teman di situ itu kayak gimana sih LinkedIn? Teman-teman tahu ya, LinkedIn, mmm, mhm mhm. Entar dulu ya, ini aku close.
Step by step-nya sama banget kayak orang nyari kerja ya. Jadi cari aja di jobs, terus teman-teman bisa cari yang bagian klik aja video editor. Nah ini ya. Nah nanti cari aja yang remote ya, cari yang remote. Pasti banyak atas ada beberapa yang nantinya ini nih remote-remote. Nah remote-remote ini ada salah satu potensi nih buat teman-teman semua yang emang nantinya pengen ngejalanin sebagai remote worker ataupun kerja dengan orang sebagai video editor remote. Nah ini salah satu potensinya juga kalau kita kenal aplikasi ini. Atau teman-teman juga bisa search aja video editor, terus diganti jobnya itu ke postingan. Nah di sini kalau kita ngeliat postingan ini teman-teman bisa date postnya misalnya selama 1 minggu, nanti teman-teman bisa melihat ada banyak orang ya yang saat ini tuh lagi mungkin I'm hiring freelance video editor. Jadi mereka tuh yang dari luar negeri itu dia cari video editor dan kita bisa apply ke mereka. Nah, teman-teman nggak usah takut ya, sekarang yang dipentingkan itu adalah bagaimana teman-teman bisa ngedit sesuai dengan apa yang mereka mau ya. Kalau misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya jeblok gimana Bang? Sekarang udah banyak banget aplikasi yang mendukung teman-teman untuk bisa chatting menggunakan bahasa Inggris. Ya jadi aku juga kadang masih pakai aplikasi-aplikasi yang membantu aku untuk tolongin untuk kita bisa komunikasi. Biasanya ini kan komunikasinya via email nih. Jadi beberapa orang ini komunikasinya via email. Nanti dia email ke kita, misalnya contoh ya ada nggak sih? Jadi mana ya? Jadi ada berapa orang tuh yang email ke kita. Mana ya? Asik. Nih, jadi dia tuh lagi nyari dan kita digajinya misalnya rate-nya $600 sebulan gitu untuk ngerjain proyeknya mereka. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi itu boleh banget dilakuin kalau misalnya teman-teman emang saat ini pengen ataupun tertarik untuk menggunakan aplikasi ataupun platform untuk membantu teman-teman bisa mendapatkan klien. Jadi ya ada 2 tadi yang aku kasih tahu. Yang pertama, how to make client bisa pakai apps ya, ini apps ya. Ada LinkedIn, Fiverr, Upwork, Freelancer. Yang kedua adalah teman-teman bisa bangun yang namanya personal branding. Nah, kenapa saat ini personal branding itu penting banget untuk teman-teman lakuin? Nah, ini sudah sejalan banget dengan apa yang udah aku sering sharingkan kepada teman-teman yang udah ikut kelas ataupun yang saat ini juga lagi kita obrolin. Kenapa sih personal branding penting banget? Kenapa nggak kita cuma buat portofolio kita upload aja, buat portofolio kita upload aja, buat portofolio kita upload aja. Contohnya kayak yang kayak gini nih, yang kayak gini. Kenapa nggak kita buat ini aja terus kita upload aja? Kenapa nggak kita buat yang gimana nih? Gini aja terus kita upload aja. Kenapa nggak yang cuma ngasih tahu aja? Nah itu sebenarnya nggak apa-apa banget, ada banyak orang sih yang saat ini masih melakukan hal seperti itu, tapi balik lagi yang satu hal yang paling penting ketika teman-teman pengen terjun ke industri yang kita semua nggak bisa tatap muka, kita semua nggak tahu siapa orang yang ada di sana. Yang pertama adalah orang bisa tahu siapa kita, who you are ya, siapa lu atau siapa sih lu ya. Jadi calon klien kita tuh bisa tahu siapa kita dan kita tuh seperti apa orangnya. Nah, salah satu hal yang membuat klien kita tahu siapa kita adalah pertama ya kita bangun personal branding ya. Aku cuma ada sekarang tuh yang follower-nya banyak di TikTok
Aku juga main di Threads ya, teman-teman. Threads itu salah satu potensial ini buyer ya. Threads, TikTok, Instagram itu ya, Instagram aku sih nggak ada yang ininya, nggak ada yang spesial-spesialnya. Isinya kebanyakan postingan-postingan apa family. Nah, jadi teman-teman bisa cobain nih TikTok, Threads. Nah kalau Threads sama Instagram itu kan kalau kita post, dia bisa langsung ke post juga ke Facebook. Jadi lumayan lah ya, kita bisa paralel. Sama terakhir YouTube Short. Nah, YouTube Short ini juga benar-benar punya potensi juga ya teman-teman ya. Jadi jangan dilupakan ketika kita upload ke semua platform, maka traffic atau kemungkinan kita bisa mendapatkan klien itu juga lumayan besar ya. Tapi balik lagi, seberapa teman-teman bisa dikenal orang ya. Yang pertama yaitu yang tadi, siapa sih lo, sehingga akhirnya gue percaya gue bisa nyerahkan duit gue misalnya anggaplah let's say 200.000 untuk dikerjain videonya ke lo, kan kayak gitu kan. Intinya lu siapa sehingga gue bisa percaya nyerahin uang ini 200.000 atau mungkin 300.000 ke lo, sehingga akhirnya kita deal lah gitu. Nah kan itu yang harus teman-teman tahu, teman-teman harus bisa wujudin agar klien pada saat ngelihat teman-teman itu udah nggak mikir nggak mikir gue takut nih buat sama dia, karena benar-benar lu nggak ketahuan siapa orangnya, lu cuma postingan portofolio doang. Jadi makanya itu aku sering ngasih tahu ya, buatlah yang namanya postingan-postingan yang edukasi ya. Terus gimana cara membangun ya? Cara membangun personal branding gimana? Ada nih aku kasih tahu, yang pertama buat video edukasi. Nah, ntar lu ya, anakku bangun sebentar, aku ini dulu, ntar aku balik lagi. Kasih Mas. Oke, yang pertama teman-teman make sure bisa membuat yang namanya, gimana cara kita membangun personal brandingnya ya. Teman-teman bisa belajar banyak hal dari Instagram atau orang-orang dengan cara ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi. Dan ini adalah salah satu kunci agar teman-teman bisa membuat ini jauh lebih cepat stepnya ya. Jadi kita amati dulu aja nih, karena kita nggak tahu kalau kita belum bisa mulai. Jadi aku dulu selalu mengamati, meniru, dan memodifikasi. Kayaknya orang ini buatnya seperti ini nih. Ya udah aku tiru aja, terus aku modifikasi. Teman-teman bisa menggunakan video edukasi ya. Teman-teman bisa membuat tutorial. Tutorial itu penting untuk apa? Untuk menambahkan follower ya. Jadi emang kalau yang namanya TikTok ya, itu make sure follower itu harus organik, biar yang nyantol itu adalah orang-orang yang emang minat dengan video editor ya. Edukasi itu bisa sharing apa, banyak banget sih teman-teman sekarang edukasi. Misalnya teman-teman bisa sharing 5 top lagu yang biasa dipakai untuk ngedit, untuk sebagai sound effect, 5 sound effect. Nah teman-teman bisa sharing itu aja yang simple-simple ya, nggak usah yang susah-susah ya. Teman-teman tinggal play aja sound effect-nya, misalnya di sini ada sound effect apa, ini sound effect apa, terus tinggal dikasih, nanti teman-teman tinggal cantumin DM untuk minta sound effect yang secara gratis ya gitu. Terus 5 apa lagi? 5 top music ya gitu. Untuk ngedit talking head. Itu yang simpel-simpel aja yang bisa dikerjakan, karena tujuan mengedukasi adalah untuk menarik orang ya. Ini kan kita tujuan mengedukasi adalah kita menarik orang.
agar orang tersebut ya nge-follow kita nih. Jadi orang tersebut follow kita. Jadi tujuan kita edukasi agar orang itu nge-follow kita. Jadi nggak usah yang susah-susah dikerjakan, tapi buat yang simple-simple aja agar nantinya ketika orang lihat mereka bakal save ya. Biasanya kan save videonya kan, dan mereka bisa follow ya. Tujuannya gitu. Semakin banyak interaksi ya, semakin banyak interaksi, otomatis dari platformnya sendiri akan mengasih teman-teman traffic semakin lebih banyak lagi. Jadi seperti itu. Itu pertama ya, edukasi penting banget tuh. Yang kedua adalah yang kedua itu sekarang edukasi udah. Portofolio. Nah, ini portofolio. Portofolio ini penting banget. Kenapa? Teman-teman mau nggak cuma dianggap konten kreator doang, karena kan kayak gitu kan. Lu mah konten kreator. Jadi ini yang aku pelajari selama ini aku konten ya. Jadi kebanyakan ketika aku posting video-video edukasi, orang cenderung melihat itu sebagai kita sebagai konten kreator ya. Nah, tujuannya memang bagus banget. Orang tahu kita konten kreator dan mereka bakal follow kita. Tapi itu nggak ada manfaatnya nih, karena kan emang tujuan utama kita adalah gue nggak mau orang cuma follow doang, tapi gue mau orang tertarik dan akhirnya mereka jadi nih mereka tuh ambil nge-hire kita sebagai video editor. Kan tujuan utama kayak gitu kan. Kita udah buat personal branding, maksud tujuan utama kita akhirnya jadi konten kreator, terus ujung-ujungnya dari endorse. Oke sih, nggak apa-apa sih dari endorse, tapi make sure juga teman-teman harus punya tujuannya nih. Teman-teman mau tujuannya dari nyari endorse atau nyari klien untuk hire teman-teman. Nah, dari edukasi itu biasanya mendatangkan traffic ini, follower. Nah, tapi follower ini cuma tahu teman-teman itu adalah content creator. Kecuali teman-teman bakal tambahkan lagi satu call to action adalah edukator ya. Edukator, teman-teman bisa melakukan yang namanya jual kelas. Nah, itu yang waktu itu yang saat ini aku terapin. Nah, kenapa mereka cuma ngelihat gue sebagai edukator aja, sebagai content creator? Ya udahlah, gue tambahin lagi ya call to action agar mereka bisa mendapatkan pemahaman ketika mereka follow gue, dan akhirnya mereka beli produk yang gue jual. Nah kayak gitu ya. Ketika kita bangun konten edukasi, maka yang kita dapetin adalah follower. Nah, kita tambahin call to action, kita bisa mendapatkan pendapatan passive income dengan jualan kelas ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya Meta Ads, itu benar-benar luar biasa banget. Jujur aja, aku dari jualan kelas aja tuh mungkin udah lumayan banget lah, udah lumayan. Dari kelas private sama dulu tuh aku ramai banget jualan kelas. Tapi sekarang udah nggak jual, udah ngedrop karena kecapean ngajarin orang. Nah, selanjutnya adalah yang tadi aku bilang, buat video portofolio. Nah, buat video portofolio ini ini gimana ya cara ngenternya? Bentar ya teman-teman. Enter bisa nggak sih? Tambah. Ya gitu. Nah, yang kedua adalah sebagai tutorial. Oke, tutorial. Kok tutorial? Sorry. Portofolio. Nah, portofolio ya. Jadi ingat ya. Kalau tadi tuh ada yang
edukasi yang kedua adalah posting portofolio. Posting portofolio ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan buyer atau pembeli atau customer. Tapi make sure teman-teman bisa melakukan ini dengan apa ya? Dengan nggak melulu mengupload portofolio. Teman-teman harus make sure orang yang datang di platform teman-teman, entah TikTok dan lain-lainnya itu bukan orang yang cuman datang ngeliatin, oh ternyata kayak gitu. Ya kayak gini, maksudnya gini nih teman-teman. Jadi ada kalanya yang datang ke tempat teman-teman ketika teman-teman buat portofolio before dan after itu adalah video editor, ya. Jadi kebanyakan atau mungkin beberapa orang beberapa video editor bakal mampir nih ke channel teman-teman sebagai video editor yang mereka cuman melihat dan akan mempraktekkan, ya. Ngerti nggak Pak maksudnya? Jadi, enak juga nih, gua copy paste aja nih tekniknya, kayak gitu kan, mengamati, tiru, dan memodifikasi. Nah, terus gimana agar orang tersebut dalam tanda kutip, bagaimana maksudnya ketika kita buat portofolio dalam tanda kutip, nggak melulu yang datang adalah video editor lagi, tapi ada chance ada orang yang atau ada calon ataupun positif buyer, positif customer yang datang ke situ. Memang harus buat portofolio yang secara berbeda. Hal ini aku belajarin dari ini nih. Anak bocah siapa ya? Pokoknya yang seniman Bali. Seniman logo Bali. Ini yang aku pelajarin dari ini seniman bocah ya. Dia tuh membuat portofolio dengan cara yang berbeda. Berbedanya gimana? Dengan bercerita bahwa seolah-olah ya dia mengerjakan produk tersebut. Ya, mungkin aja benar, mungkin aja enggak, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kebanyakan itu adalah klien-kliennya dia. Buat portofolio yang secara berbeda sehingga pada saat kita tampilkan video tersebut yang datang tuh nggak melulu video editor, tapi ada juga orang yang pengen nge-hire kita. Dengan cara apa buat portofolio? Yang pertama adalah bercerita ya. Bercerita. Nah, buat teman-teman yang belum pernah lihat kontennya dia, ini aku puterin sedikit kontennya. Jadi kemarin aku lakukan proyek dari Adidas untuk membuat desain ilustrasi kembali pada SS25. Nah, itu dia langsung aja konsepnya. Jadi proyek ini Adidas ingin dua proyek, yaitu dan itu back dengan konsep gabungan elemen barong, ulang, vendor, penggemar ditobek rumah wanita Bali dan Bali. Wow. Nah, dengan bercerita ya, dengan balik lagi dengan bercerita, teman-teman nggak cuman dapetin positif customer, tapi teman-teman bisa dapetin yang namanya lebih daripada customer. Karena kalau customer itu ataupun personal customer ya, kan ada dua nih, yang namanya personal. Satu ini adalah bisnis. Ketika teman-teman bercerita, teman-teman kemungkinan ada dua hal yang nih, ada dua orang yang nonton. Pertama, orang yang secara personal melihat konten teman-teman yang akhirnya tertarik dan akhirnya nge-hire teman-teman secara personal. Nah, kalau personal ini kemungkinan itu ya udah pada saat kita kerjain projectnya, anggaplah hasil videonya bagus, tapi kan mereka belum tentu lagi ada project-project selanjutnya gitu kan. Paling cuma satu kali atau mungkin dari dia kita bisa dikenalin lagi sama temennya. Tapi ini chance-nya kecil banget ya. Aku mungkin ada kali mungkin 10% atau 20% yang dari personal akhirnya dikenalin ke orang-orang. Nah, target kita adalah bagaimana kita menyasar ini nih pangsa pasar si bisnisnya nih.
Maksudnya gimana? Ketika kita mempromosikan portofolio kita dengan cara bercerita, otomatis dari sisi konten itu bagus banget ya, menceritakan sesuatu, visualnya yang ditampilkan juga bagus, dan yang terakhir adalah konten itu menghasilkan portofolio yang bagus. Jadi dari segi bisnis, kemungkinan besar kita bisa di-hire oleh apa nih, yang pertama adalah agency ya. Ini berapa kali aku di-hire sama agency, karena kemungkinan mereka tertarik dengan apa yang kita buat. Kita juga bisa bercerita dengan apa yang kita ceritakan, bagaimana kita membuat video dari A sampai A, B, C, sehingga tampilannya bagus, terus hasil karya kita juga bagus. Nah, ini adalah beberapa yang udah aku lakukan dengan bercerita. Tapi aku bisa dapetin klien langsung dari. Jadi beberapa minggu lalu aku dikontak oleh salah satu lembaga edukasi. Singkat cerita, mereka butuh banget video education profile. Mereka bayangkan pada saat mereka mengadakan seminar ataupun event edukasi, singkat cerita masih portofolio aku. Nah, selain bercerita, otomatis kita nggak cuma menceritakan apa yang kita dapetin doang. Kita kemaslah ini jadi semakin bagus, sehingga ini bukan cuma cerita doang, tapi ini adalah portofolio ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita bakal jelasin bahwa video akhirnya kayak gini loh ya, tapi orang-orang udah bisa ngelihat di awalnya dulu, oh ternyata dari segi ngeditnya ini bener-bener orang yang bisa gue percaya nih untuk kerjaan project gua, seperti itu. Nah, yang pertama adalah target. Aku selalu menargetkan yang si agency sih, karena personal oke lah, mungkin sekali dua kali. Tapi kalau agency ini kan adalah simultan ya, berturut-turut ya, continue ya istilahnya. Jadi kita di-hire dia untuk kerjaan project, dan itu continue. Selama ini aku udah ada, yang masih sekarang running itu ada 2 agency. Jadi agency itu benar-benar running terus nih dari tahun 2000 Lebaran tahun lalu ya. Ada yang 2023, ada yang 2024. Jadi 2 agency ini yang running terus sampai sekarang. Walaupun sekarang aku tuh udah nggak upload postingan lagi di TikTok, tapi cari cuannya gimana bang? Ya pertama ya udah, aku bisa menghasilkan dari agency ini yang terus running project setiap bulannya ke aku. Ya, jadi buatlah sesuatu hal yang bercerita, karena dengan bercerita kemasannya agak sedikit beda, bukan before after lagi. Walaupun nanti kita bisa posting project before after, itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan terus-terusan before after. Walaupun walaupun itu bagus, baik ya, viewersnya juga gede banget ya. Aku juga berapa kali buat video before after itu viewsnya juga bagus. Tapi yang aku bilang tadi, viewersnya bagus itu kemungkinan ada 2 orang nonton karena dia video editor, pengen melihat before after videonya kayak gimana, dan mereka bisa mengaplikasikannya ke video yang mereka sendiri buat. Yang kedua adalah customer. Nah, seperti itu. Nah, ini aku udah berapa ini nih. Jadi yang teman-teman lihat nih, jasa edit ya gitu aja nih. Jadi ada yang nanya jasa edit gimana, jasa edit. Ya udah nih, aku udah runningin beberapa project. Tapi baik lagi, lebih seneng kalau misalnya kita di-hire oleh agensi yang dalam lingkup jangka panjang. Makanya make sure teman-teman kalau pada saat teman-teman memposting sesuatu, apalagi teman-teman ini jualan ya baik lagi, orang nggak mungkin mau beli jualannya teman-teman kalau hasilnya jelek. Itu yang penting banget harus dilakukan adalah ketika teman-teman posting, make sure itu adalah sebuah karya yang teman-teman pikir, wah ini udah paling best of the best daripada yang belum pernah gue buat sebelumnya. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman udah ngejual yang terbaik, ketika orang ngelihat, orang tuh udah nggak mikir lagi tuh ya. Beberapa orang yang kontak aku tuh udah nggak mikir lagi nanti kayak gimana
referensinya seperti apa, pasti mereka langsung, "Bang, tolong buatin ini referensinya video video punya abang yang ini." Jadi kita ngeditnya juga gampang, orang gua udah tahu cara buatnya, referensinya pun dari referensi video gua, itu ya. Buat portofolio sebagus mungkin dengan menceritakan proses perjalanan eee, dari teman-teman mulai di-hire, kayak gitu kan ceritanya, mulai di-hire sampai teman-teman, menyelesaikan project, final project. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau nambah gimmick juga boleh nih, misalnya pada saat di-hire, nah itu gampang lah soal gimmick, yang penting buatlah sesuatu hal yang beda untuk saat ini ya. Untuk saat ini di TikTok itu penting suatu hal yang beda, sehingga kita nggak melulu sebagai video editor itu sama, before after, karena balik lagi, orang kadang, nih aku punya cerita lucu nih. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh di-hire oleh salah satu dokter ya di Indonesia. Jadi aku di-hire oleh dokter ini dan dia tuh ngasih referensi video orang lain, video editor orang lain. Dan dia itu mau aku yang ngerjain. Kan aneh kan, kenapa nggak langsung aja ke video editor yang tersebut ya. Toh di video editor tersebut jauh lebih murah harganya. Nah, misalnya di video editor itu harganya 50% daripada harga yang jasa yang aku kelola. Toh kenapa nggak mau sama yang ini aja, kenapa mesti mau sama yang aku. Nah itu agak cukup aneh. Ternyata pas aku tanya-tanya, ternyata dia suka dengan apa yang aku buat. Jadi cara aku menjelaskan sebuah project, dia suka. Akhirnya dia tuh cuman nyariin referensinya aja nih dari video editor lain, video editor Indo juga, dan akhirnya dia pengen aku yang ngerjain. Nah kayak gitu, aku nanya, kenapa lu nggak langsung aja ke orang ini? Ya karena dia pengen orang yang bisa dipercaya. Baik lagi, jangan terlalu banyak buat video before after teman-teman, karena teman-teman lagi jual produk. Nah asetnya itu adalah teman-teman sendiri. Kalau teman-teman terlihat tidak menjual, dalam tanda kutip, orang nggak percaya nih siapa kita, malah ujung-ujungnya ya udah mereka nontonin video kita, dan akhirnya tuh kalau mereka nontonin video kita itu ya udah jadi bahan referensi doang gitu ya, paham ya? Makanya teman-teman harus buat suatu hal yang berbeda sekarang. Nah, aku dapat banyak hal tuh dari yang tadi, seniman Bali ya. Nah itu dia cara membawakannya beda banget, sehingga pada saat teman-teman buat seperti itu, bercerita mengenai project yang teman-teman lakukan, itu otomatis aku yakin banget itu bisa mendatangkan peluang lah ya. Karena pada saat aku upload video ini, mana tuh? Sorry. Yang ini, walaupun views-nya cuma 1.500 ya, views-nya dikit banget, cuma 1.500. Tapi jujur aja dari video ini tuh aku banyak banget dapetin klien ya dari video yang ini. Karena mereka baik lagi, mereka trust kita bisa ngerjakan project yang mungkin aja ini jadi project mereka. Dan aku tuh sekarang lagi running project dakwah Islamiyah untuk klien yang di Singapura. Itu balik lagi itu juga berkat video ini nih, video yang tadi tuh. Ya walaupun aku kan Kristen nih, tapi aku bisa ngerjain kayak gitu kan lumayan juga kan teman-teman. Kita kerja sebagai seorang profesional aja ya. Mereka ngasih brief, kita bisa ngerjakan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Terus gimana cara narik trafficnya? Ya gitu teman-teman. Buat video sebagus mungkin, sehingga kita bisa dilihat sama orang lain dan kita bisa di-hire. Nah ini aku tuh kemarin lagi buat yang namanya project
Mana sih? Dummy project. Mana ya? Aku lupa lagi namanya. Nah, jadi ini aku lagi buat dummy project. Mana ya? Mana ini? Duh, mana sih? Belum ada ya. Jadi itu baru buat dan lumayan dari dummy project. Ini nih. Teman-teman kalau ngeliat di sini udah pernah ngeliat. Nah, ini dummy project yang aku buat nih. Jadi aku tuh baru buat sekarang. Aku pengen ngetes kira-kira ada trafficnya nggak sih dengan kita membuat hal seperti ini. Ternyata ada traffic tapi nggak ada yang namanya sales ya. Kan kita maunya kan sales ya. Ngapain gue buat video-video bagus-bagus tapi nggak ada sales. Akhirnya berdasarkan itu semua aku memutuskan udahlah aku mau fokus aja di sini. Yang dummy projectnya itu aku jadikan sebagai bahan pembelajaran aja karena aku mikir apa bisa kalau kita buat video before after itu bisa mendatangkan klien. Tapi based on apa yang aku buat sendiri itu nyatanya ada yang nanya tapi ya gitu bukan orang yang serius ya. Yang nanya banyak tapi bukan orang yang serius. Nah, dari situ teman-teman bisa pelajarin banyak hal. Yang pertama, portofolio nggak melulu before after. Ya. Karena before after ini kemungkinan teman-teman akan dicontek sama video editor lain. Terus walaupun ada orang yang ngeliat, tapi kalau teman-teman nggak ada yang namanya personal branding, membangun konten teman-teman dengan cara lebih bagus, dalam artian ada edukasinya, ada portofolionya, sehingga orang-orang ngelihat teman-teman nggak cuman jualan, tapi teman-teman bisa dilihat sebagai video editor yang mengedukasi gitu. Penting banget sih ketika apalagi kayak gini ya, kita di era digital yang kita tuh tadi aku udah sempat singgung, kita di era digital yang orang nggak tahu siapa kita nih. Misalnya nih orang, gue nggak tahu siapa lu nih, gimana gue bisa mempercayakan contoh 200.000 rupiah ke lu, yang lu sendiri gue nggak tahu siapa, lu cuma bisa buat video before after, ya kayak gitu. Nah, terus manfaatnya gimana bang pada saat kita buat video seperti ini, portofolio bercerita menampilkan muka kita. Manfaatnya jujur aku tuh sekarang udah nggak ada lagi yang namanya down payment. Teman-teman pasti kalau misalnya teman-teman video editor sering kan yang ngalamin bang DP dulu aja bang gitu kan ya. Aku sekarang udah nggak ada yang nama DP. Aku 100% di awal, kalau enggak ya udah enggak dikerjain. Tapi jujur dengan kita memberlakukan seperti ini, mereka tuh jadi dengan kita membangun personal branding, kita diketahuin orang, mereka jadi trust dan percaya, dan akhirnya 100% di awal ini bukan uang yang mereka lempar dengan hal yang sia-sia, tapi karena mereka tahu siapa kita, mereka berani mengeluarkan seperti ini. Karena dulu aku pernah ngalamin ketika aku DP nih ya, kliennya kebetulan anak SMA nih. Anak SMA ngerjain tugas sekolah, udah DP, anggap aja DP-nya 200.000 lah. Bang DP 200.000 dulu ya. Pas udah jadi videonya, udah total 100%, tiba-tiba orangnya bilang, bang gak jadi videonya, teman-teman aku gak mau patungan gitu kan. Videonya buat abang aja, terus ngapain kita kerjain sampai 100%? Toh kita dapat cuma DP doang, 200.000. Akhirnya mau bazir kan, ya ujung-ujungnya ya udah nih videonya buat lo aja nih, udah buatin, serah mau dibayar nggak dibayar, yang penting ya udah gitu, gue udah ngerjain, ya udah nih video buat lo. Nah, karena kita sudah bangun yang namanya personal branding, terus sistem kita udah kuat, maka aku udah berani. Oh ya, jadi kalau misalnya sistem pembayarannya itu aku selalu di awal, 100% di awal, 100% di awal gitu. Iya paling gitu, 100% di awal.
Kecuali gini, Bang, tapi video saya total ada 3 menit nih. Oh, kalau 3 menit misalnya harga semenitnya 350.000, ya udah lu DP dulu aja, nggak apa-apa. Misalnya DP 900 atau mungkin DP 800. Tapi setidaknya kita tuh sudah bisa megang semuanya ini loh, megang uangnya gitu. Dan klien nggak takut untuk ngebuang uangnya untuk kita gitu. Nah, kayak gitu. Portofolio yang bercerita itu penting banget agar kita nggak sama dengan orang-orang yang saat ini buat portofolio juga. Edukasi itu penting untuk nambahin follower, sehingga pada saat kita memposting sebuah video, ya trafficnya naik, dan engagementnya naik, bagus juga untuk video untuk follower kita, dan itu juga bisa mendatangkan banyak orang, untuk trafficnya juga bagus. Nah, tadi aku udah bilang ya, ada edukasi, ada portofolio. Jadi penting banget nih buat teman-teman, pada saat teman-teman ingin cari klien, ada 2 hal aku ulang lagi ya buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mencarinya di apps ya. Mencarinya di apps. Yang kedua adalah teman-teman bisa mencarinya, bukan mencari, kalau di apps itu mencari. Kalau yang bangun personal branding, mereka yang cari. Bedain ya. Kalau di apps, kita yang cari, kita yang ngejualan produk. Nah, kalau kita ngejualan produk, otomatis mereka calon pembeli bakal ketemu dengan banyak banget orang yang menawarkan produk ya. Jadi anggap aja di dalam satu kolam ikan, teman-teman itu berebutan umpan makanan ya, dengan freelancer lain. Sedangkan di personal branding itu udah mengerucut ya. Jadi kita jadi kailnya ya, sehingga orang yang makan kliennya yang makan umpannya berdasarkan apa yang mereka lihat gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak dari ini semua? Kalau ada yang belum jelas, biar aku bantu untuk menjelaskan lebih lanjut. Kalau teman-teman ada yang mau nanya berkaitan dengan aplikasi, nanti kita akan sama-sama ngobrolin. Tes. Makasih Mas, itu penjelasannya, rentetannya, historinya bagus. Jadi ada tahu cara. Oke, siap. Iya Mas Pri, kayak gitu sih. Jadi sekarang eranya bercerita ya. Aku nggak tahu ya ntar ke depannya kayak gimana. Kan beda-beda ya setiap eranya. Zaman dulu tahun 2023 eranya tuh orang upload before after. Sehingga karena dulu belum banyak editor, jadi mungkin content creator bakal ngelihat portofolio yang bagus. Sekarang portofolio semua orang udah pasti bagus yang ditampilkan di platform. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menceritakan kalau kita udah mengerjakan sesuatu nih, sehingga klien berubah pikiran dari tadinya dia ngeliat portofolio, balik lagi, akhirnya mereka melihat, oh gue bisa mengerjakan sesuatu buat orang tersebut, otomatis gue juga bisa ngerjakan project yang ini nih, seperti itu. Oke, itu sih yang jadi pembahasan untuk cari kliennya ya. Teman-teman pilih aja nih maunya yang kemana. Tapi aku sekarang masih tetap sama sih ngelakuin banyak hal. Aku dua-duanya aku jalanin. Yang Fiverr juga aku masih running kan. Nah, terus yang TikTok, Instagram Threads juga aku masih running kan. Jadi jangan cuma ada di satu tumpuan aja ketika kita jadi seorang freelance. Make sure kita punya banyak channel ya. Jadi kita punya banyak channel sehingga pada saat channel yang ini sepi, ya, sini sepi, kita masih ada yang ini. Jadi nggak cuman di satu channel aja. Make sure kalau teman-teman pengen jadi seorang freelancer nanti ke depannya, buatlah banyak channel.
karena kita nggak tahu itu klien masuknya dari mana. Dulu aku pernah nyobain yang namanya OLX, teman-teman. Teman-teman kalau misalnya tahu OLX, di OLX itu juga works banget teman-teman. Jujur, itu bisa jadi salah satu hal yang menurut aku, ternyata orang tuh masih banyak yang nyari freelancer dari OLX. Nah itu masih works banget, teman-teman bisa coba juga tuh dari OLX. Tapi nggak enaknya di OLX itu dia mesti ada sistem sundulnya gitu. Jadi kita mesti sundul postingan kita ya gitulah ya, supaya postingan kita tuh akan ada di atas terus. Nah sundul itu kan mesti ada budgetnya iklannya. Tapi lumayan lah, kita ngeluarin 50.000 tapi ada pendapatan dari situ. Misalnya ada klien contoh, mereka ada ngerjain project 200, 300, 400 kan lumayan kan balik modal. Sama halnya juga sekarang dari Fiverr. Fiverr ada yang Kickstarter dia kita modal $15 ya, $15. Jadi istilahnya postingan kita tuh kayak disundulin lah ya dan mereka kayak ada yang namanya gue bakal jamin lu tuh dapat klien gitu ya. Lumayan juga tuh, modal $15 tapi dia bisa menjamin kita bisa dapat 4 klien potensial. Nah baik lagi 4 klien potensialnya itu kan tergantung jasa ataupun budget dari gigs yang kita tawarkan seperti itu. Yuk, ada yang mau nanyakan lagi nggak terkait hal lain? Nggak mesti cara mendapatkan income dari video editor. Atau teman-teman ada yang mau belajar video editing lainnya? Itu aku sih kebanyakan live di TikTok ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku live nanti aku bakal promosiin juga deh di grup.